Mercy harga baja itu hanya ada di bursa saham. Di tempat lain di dunia nyata nggak ada orang yang mau jual Mercy-nya di harga baja gitu. Tapi ingat, di bursa juga banyak sekali baja yang dijual harga Mercy. Jadi jangan hati-hati harus beli. Jadi kita harus tahu apa yang kita beli ya. Kalau kita tahu, kita bisa mencari setiap hari. Itu yang saya lakukan tiap hari itu, reading and thinking adalah mencari Mercy harga baja. Tapi orang yang tidak mau membaca dan berpikir, hanya dengar influencer, hanya dengar orang lain ngomong, dia bukan beli Mercy harga baja itu. Dia bakalan beli baja yang harga Mercy. Makanya dia sad ending. Tragedi dalam hidupnya nanti ya kalau dia tidak membaca. Jadi pertanyaannya apa? Lalu bagaimana caranya Pak kita menemukan 926 emiten Pak yang ada di bursa? Kalau kita cari Mercy harga baja itu pertama apa Pak langkahnya? Saya ada mengeluarkan formula rumus angka 9 dari saya. Rumus angka 9 dari saya. Rumus angka 9. Jadi sederhana sekali. Kalau mau cuan itu belilah saham yang price earning ratio-nya maksimum 9 kali. Jangan pernah lebih. Kalau lebih berbahaya. Dan belilah saham yang price earning ratio-nya maksimum 1 kali. Jadi kalau 9 kali 1 sama dengan 9. Itu formula angka 9 dari saya. Jadi artinya kalau ada perusahaan yang price earning ratio 2000 kali, ada loh di bursa. Tuh Pak Dery Mangkut kan, itu udah nggak memenuhi kriteria. Ya, maksimum 9. Masa yang 2000 kali PI 2000 kali kita beli? Jangan. Itu bukan hanya bisa kaya, bisa miskin lebih besar. Jadi kalau mau miskin beli saham yang PI 2000 kali. Kalau mau kaya maksimum 9 kali price earning ratio. Itu formula dari saya, angka 9. Ya. Formula yang bisa bikin kaya. Hanya pernya 9 angka 9 rumus itu tersebut ya Pak ya formulanya. Apakah dari segi sektor Pak, Bapak itu melihat Pak, karena kan kita sama-sama tahu bahwa Bapak ini sering banget untuk membeli sektor batubara. Nah, apakah sektor itu mempengaruhi juga Pak untuk dibeli? Waduh, sektor batubara itu perusahaan bagus, PI-nya cuma 3 kali. Ngapain beli sektor yang lain, PI 20, PI 30, padahal batubara itu kan PI-nya cuma 3 kali. Ada perusahaan yang PI-nya 3 kali, utang nggak ada, syariah lagi. Perusahaan batubara kan syariah ya, utang nggak ada, cuannya besar-besar lagi ya. PI-nya cuma 3 kali, rendah-rendah. Tadi apa pertanyaannya lupa saya. Sektor itu dipertimbangkan atau tidak sih Pak? Oh pertimbangkan sekali. Selain batubara apa gitu Pak? Iya. Ada di bursa itu ada sektor yang buruk, ya, misalnya perusahaan tekstil ya, atau yang lain-lain. Ada perusahaan yang biasa-biasa, tapi ada perusahaan juga yang bagus. Saya paling suka tuh 2 perusahaan itu karena untungnya besar-besar. Batubara, ya. Sampai tahun 2022 ada satu perusahaan labanya 35 triliun. Perusahaan batubara, laba 35 triliun. Kira-kira kalau buka kafe bisa nggak sih cuan 35 triliun? Sedunia penuh Pak, kafe semua nanti. Bisa sektor batubara, apalagi sektor bank lagi. Tapi sayang sektor bank udah syariah lagi. BCA misalnya, labanya 48 triliun. Itu besar. Nggak boleh beli, nggak syariah. Saya suka 2 sektor itu ya.
Batubara. Kalau lihat di salah satu perusahaan yang tahun lalu labanya 4,6 triliun, saya terdaftar sebagai pemegang saham nomor 2 di sana. Ya. 4,6 triliun perusahaan tahun lalu. Juga ada bank-bank yang swasta yang, wah ini nggak syariah lagi. Bank-bank swasta yang asetnya 1.350 triliun, 1.250 triliun. Kalau lihat di daftar pemegang sahamnya ada nama saya juga di situ. Jadi saya suka dua sektor ini, satu yang syariah batubara, satu yang tidak syariah. Baik, jadi ada dua sektor yang sangat disukai oleh Pak Lo, ada sektor batubara, itu pilihan untuk yang syariah ya Pak ya, dan sektor yang konvensional itu dari perbankan itu sendiri. Nah Pak, selanjutnya Pak, ketika kita sudah tahu nih sektornya misalnya ada batubara sama keuangan, apakah Pak Lo ini melihat kualitatif dari perusahaan tersebut Pak? Entah itu dari manajemennya, entah itu dari produknya, dan sebagainya. Apakah Pak Lo itu hanya melihat dari kuantitatif, dari laporan keuangannya saja? Monggo Pak. Tentu saja kualitatif sangat dilihat ya, sektor bisnis kan kualitatif, tentang manajemen juga kualitatif itu sangat itu segalanya, manajemen itu segalanya. Kenapa? Kalau si pengendali perusahaan, direksi dan komisaris adalah orang yang tidak jujur di situ, biar untungnya besar juga duitnya hilang. Jadi kualitas manajemen itu segalanya. Ya. Itu bisa terlihat. Ya. Misalnya satu perusahaan untungnya besar, dia juga usahanya bidangnya sama, tapi nggak untung malah rugi. Di situ kita tahu. Jadi yang kualitatif juga sangat penting ya, tentang kejujuran. Kalau si pengendali, direksi dan komisaris orang yang tidak jujur, jangan pernah membeli, karena duitnya habis diambilin oleh si pengendali. Jangan pernah beli perusahaan yang dikendalikan orang yang tidak jujur, karena kejujuran itu segalanya buat seorang investor. Apalagi saya sleeping investor yang tidur. Kalau dia nggak jujur, celaka dong, celaka ya. Saya hanya bisa lihat dia ngambilin uang perusahaan dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi seperti saya dulu kerja di bank. Saya kerja di bank 17 tahun. Ya. Kalau banker itu memberikan kredit ada rumus 5C. C yang pertama itu apa yang paling penting? Itu karakter. Kalau dia karakternya buruk, nggak ada minat untuk balikin utang, mesti 4C yang lain nggak memenuhi syarat. Jadi bagi saya kualitatif itu sangat penting. Manajemen itu, kejujuran manajemen itu segalanya buat saya. Baik, kami juga yakin Pak bahwa there's people behind the number ya Pak. Di balik angka-angka yang untung dan sebagainya itu, di baliknya ada orang-orang yang jujur dan juga punya kompetensi yang bagus di perusahaan tersebut.